Kenapa saya sajikan lagi teman-teman Partai 2014 Event Petrosian Memorial 5 November 2014 tepatnya. Boris Gelfand versus Alexander Grischuk. Kenapa ini saya angkat lagi videonya dan saya analisis? Banyak sekali teman-teman langkah taktikal yang dilakukan oleh salah satu dari pemain. Tujuannya jelas agar permainan kalian tidak monoton. Seperti halnya jika kita melihat langkah rumusan pecatur-pecatur masa kini. Siapkan konsentrasi tinggi. Sebelum memulai, subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Buah putih Boris Gelfand. Dia memulai dengan pion ke D4. Alexander Grischuk kuda ke F6. Pembukaan India, teman-teman. Kelanjutannya, putih langsung memainkan pion ke C4, lalu hitam pion ke G6, persiapan gajah Piacentro. Setelah putih melangkahkan kuda ditempatkan ke C3, hitam merespon pion D5 mengajak pertukaran, sekaligus membentuk pertahanan Grunfeld. Putih merespon gajah ditempatkan ke F4. Hitam gajah Piacentro, putih pion E3. Setelah hitam rokade sayap raja, putih benteng ke C1. Penempatan gajah ke E5 mensupport untuk mengancam pion E4, lalu mudah saja pion tersebut satu langkah dan ditutup pergerakan pion C6. Boris Gelfand menempatkan gajah ke D3, lalu Grischuk menarik gajahnya mensupport pion untuk ke E5. Putih pion H3 menjaga kotak G4. Kuda mundur ke D7. Di sini jelas teman-teman. Kuda dan gajah mensupport pion ke E5. Putih kuda ke F3. Pion maju ke lini center. Pion pukul pion. Karena apa? Hitam mendapatkan juga kembali pion yang ada di C5. Tetapi mungkin teman-teman bertanya, apabila pion dipukul oleh kuda, apakah putih bisa mendapatkan keunggulan satu pion setelah terjadi beberapa perwira bertukar? Tidak, teman-teman. Menteri ditempatkan ke E7, akan mengambil salah satu dari pion yang ada di E5 atau yang ada di C5. Maka dari itu, di sini Boris Gelfand memukulnya dengan pion dan pion dipukul oleh kuda. Permainan berlanjut, gajah ditarik ke B1, lalu kuda dinaikkan ke D7. Pion ke B4 mengancam kuda, kuda mundur ke E6. Memberikan ancaman kepada gajah, tetapi putih mengabaikannya, dia rokade sayap raja. Lalu pertukaran perwira terjadi, setelah pion menyambut kuda, barulah kuda ditempatkan kembali ke B6, memberikan ruang bagi petak gajah putihnya, dan ini langkah brilian teman-teman. Walaupun terlihat di sini putih merespon dengan langkah positif menteri ke D4, memberikan ruang bagi bentengnya bisa berkoordinasi. Hitam pion F6 memberikan ruang bagi bentengnya jika pion pukul pion. Lalu putih pion B5, kuda ke C4. Langkah kuda ini sangat banyak menguasai kotak-kotak yang penting di pertahanan Raja Putih. Setelah pion pukul pion dan disambut oleh pion, putih mengancam kuda. Pion pukul pion disambut oleh kuda. Dan di sini teman-teman, pertukaran perwira terjadi kembali. Lalu kuda ditempatkan ke D2 mengancam benteng. Boris Gelfand langsung kembali benteng mengancam kuda dan diselamatkan oleh menteri. Bagaimana langkah menteri ini sangat powerful teman-teman. Kita akan melihat beberapa langkah ke depan dampak dari penempatan menteri ke G5 ini. Langkah Boris spesial menyelamatkan alternatif yang dilakukan oleh hitam. Karena apabila putih mengabaikan ataupun langkah simpel pion A4, maka kuda mencakar menteri tempo mengancam raja. Ini terlihat jelas oleh Boris Gelfand. Maka dari itu menteri ke E3 mengajak pertukaran. Hitam tetap langkahkan kudanya tempo skat dan ingat pion ada di G2 sedang dipin oleh menteri.
Putih di sini lebih menghindar rajanya ke H1. Barulah Alexander Grischuk melakukan pertukaran menteri. Setelah pion menyambutnya kembali, maka kuda memukul pion. Permainan berlanjut. Di sini hitam unggul 1 pion dan ini dimanfaatkan oleh Alexander Grischuk. Putih mencoba memainkan pion center, mengajak pertukaran, tapi langsung pion tersebut mengancam kuda. Kuda mundur ke A4. Benteng ditempatkan ke B8, Putih merespon gajah tempo skak. Mudah saja raja naik ke G7, lalu benteng pukul pion. Konsekuensi dari benteng pukul pion, penempatan benteng mengancam kuda, membawa kuda ke C5, lalu hitam benteng ke F2, berharap bisa menumpuk bentengnya di jalur 2, dan ini merupakan ancaman yang serius. Walaupun terlihat di sini bisa pion A3 dimainkan oleh Putih, dan kuda ke A4 ada langkah problem yang bisa kita pelajari, teman-teman. Jika tidak kuda yang main atau benteng, ini seringkali kita ketemu saat kita bertanding, maka jelas kuda mengancam benteng dan dipukul oleh pion, raja tewas. Simple, tetapi harus kita pahami. Jika tidak, dampaknya sangat buruk bagi kita. Maka dari itu penempatan kuda ke A4 dilakukan oleh Boris Gelfand, mengancam benteng, dan gajah memukul pion merupakan suatu problem juga. Responnya positif, memukul langsung benteng. Tapi coba kita berandai, kenapa tidak pukul gajah jika itu dilakukan? Raja Putih tewas. Benteng tempo skak, raja bergeser ke G1. Datang kuda tempo skak, raja bergeser ke F1, lalu benteng skak mat di H1. Itulah sebabnya video ini saya angkat kembali karena banyak langkah jebakan yang dipersiapkan oleh Alexander Grischuk untuk kita bisa pelajari saat kita bermain nanti. Putih merespon memukul benteng dengan kuda, lalu tempo skak memukul pion oleh gajah. Di sini raja menghindar ke H2 ya. Lalu kuda dipukul oleh benteng dan terancam kelihatannya pion. Di sini raja ke G3, lalu pion G5 mengontrol petak F4 dan H4. Ini sangat baik yang dilakukan oleh hitam. Penempatan benteng menumpuk bentengnya di jalur D, membawa pion langsung ke H5 untuk bisa tujuannya ke H4 tempo skak. Boris Gelfand mengajak pertukaran benteng dan ini harus dipukul. Apabila jika tidak, gajahnya akan tumbang. Setelah benteng pukul benteng, gajah ditarik ke E4, lalu Putih mengancam gajah dan kuda. Bagaimana hitam menyelamatkan kedua buah perwiranya ini? Coba pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Yap, selamat bagi kalian yang berpikir melangkahkan pion ke H4 tempo skak. Karena apa? Jika raja menghindar ke H3, maka gajah ditarik ke F5 tempo skak. Selamat gajahnya. Kali ini Putih respon raja ke F2 dan menyelamatkan kudanya tempo skak. Raja harus mundur, tidak bisa naik, maka ke G1. Lalu kuda menyelamatkan gajahnya. Luar biasa teman-teman. Tetapi sebelumnya dengan kondisi seperti ini ada langkah rekomendasi dari komputer. Pion H3 dimainkan apabila terburu-buru memukul gajah oleh benteng tempo skak oleh pion. Raja naik ke G2 lalu berubah menjadi monster dipukul oleh raja. Kuda mencakar benteng. Raja naik, benteng tumbang. Unggul 2 pion, hitam 100% menang. Beginilah analisis yang diberikan teman-teman. Jika mencoba untuk dipelajari, sangat bermanfaat bagi kita. Banyak melihat pertandingan-pertandingan yang spesial seperti ini. Makanya sekali lagi saya angkat video 2014 ini untuk bisa menjadi rekomendasi bagi kita penikmat catur. Kita lanjutkan langkah aslinya di sini. Kuda dimundurkan ke F6, langkah sederhana ya. Tidak diambil langkah rekomendasi komputer tadi. Lalu Putih gajah ke E6 mengontrol pergerakan pion untuk kedepannya. Lalu hitam naikkan raja ke G6, Putih mundur benteng ke E1, hitam gajah ke F3, lalu di sini benteng ditarik kembali ke E5, pion main ke G4, lalu gajah tempo skak. Mudah saja, raja bergeser ke H6. Putih menurunkan kembali gajahnya ke D3, membawa hitam mengikat gajahnya kepada pion. Bagaimana? Putih merespon. Dengan kondisi seperti ini masih dicoba, gajah ke F1, lalu
Pion ke G3 dan gajah ditempatkan ke H3, ada kuda ke E4 mengancam gajah nantinya. Maka dari itu, mengantisipasi terlebih dahulu mengajak pertukaran gajah dan diabaikan oleh hitam penempatan kuda ke F2 lalu dipukul oleh gajah. Pertukaran perwira pun terjadi teman-teman. Raja ke G2. Tapi sebelumnya, kenapa putih tidak pukul pion yang ada di D5 dengan benteng? Coba kita jalankan. Jika itu terjadi, maka hitam akan mendapatkan sebuah keuntungan. Yaps, pion H3 dimainkan. Jika tempo skak dilakukan oleh putih, maka raja naik ke G5. Jika benteng ke D2, maka tempo skak, raja naik, berubah menjadi menteri, pukul pion, skak mat. Luar biasa teman-teman. Langkah yang diberikan ataupun problem-problem yang diberikan oleh Alexander Grischuk pada Boris Gelfand. Dan beruntungnya putih melihat hal ini ya. Dia tidak memukul pion yang dengan benteng. Melainkan di sini masih mencoba raja naik ke G2. Lalu Alexander Grischuk merespon dengan posisi seperti ini, pion ke D4, berharap bisa promosi untuk kedepannya. Lalu diancam oleh benteng, naik saja karena ada kuda yang menjaganya. Kekuatan kuda sangat bagus di F2. Putih masih mencoba menaikkan pionnya, lalu hitam juga menaikkan pionnya ke A5. Jika benteng langsung terburu-buru memukul pion, maka pion D2 memainkan. Benteng mengancam lalu menjadi monster, dirubah dan dipukul kembali. Dan di sini pion A5 dimainkan terus tempo skak, raja naik ke H3, ada raja ke G5, ada pion ke A6, langsung kuda ke D5. Jika putih buru-buru mau berubah menjadi monster, rajanya tewas teman-teman. Skak mat. Dan apabila dengan kondisi kuda di D5, putih tidak memainkan pion ke A7 ya, berharap bisa mundur ke G2. Maka jelas, kuda lah yang mengawal pion tersebut. Maka urusan raja untuk mempromosikan buah-buah mungilnya menjadi monster. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Masih belum menyerah. Kondisi putih di sini masih mencoba tidak memukul pion yang ada di A5, melainkan di sini dia memainkan langkah, ya bisa dibilang masih langkah bertahan ya teman-teman. Melihat keadaan, posisi raja dimainkan dan di sini masih perputaran ataupun langkah-langkah tempo yang dilakukan oleh kedua pemain sebelum nanti akhirnya Alexander Grischuk mendapatkan satu langkah brilian sehingga menyebabkan putih tak berdaya. Jika di sini coba benteng memukul pion ke D2, dikawal oleh benteng berubah menjadi monster. Apa yang bisa dilakukan? Dipukul oleh kuda. Raja pukul pion, jelas hitam lebih unggul untuk merapatkan dirinya ke pion A5. Pion A4 akan berurusan nanti dengan kuda. Kita kembali dulu teman-teman ke partai aslinya, masih berlanjut. Putih benteng D5, hitam raja ke E8, putih ke D4, lalu raja ke E7, putih tempo skak, raja naik ke F5, kembali benteng ke D4. Seperti yang saya katakan teman-teman, ini adalah langkah tempo ataupun langkah yang dilakukan oleh Alexander Grischuk untuk mendapatkan sebuah langkah brilian ke depannya. Dan di sini apabila benteng mencoba tempo skak, maka raja hitam akan lolos. Maka dari itu dengan kondisi benteng ke D8, dia naik ke D7. Barulah hitam ke pion ke H3 ya. Raja pukul pion, kuda tempo skak, dan putih tidak bisa pukul pion. Lagi-lagi jika itu dilakukan oleh putih, maka pion D maju satu langkah lagi promosi ke depan. Raja mencoba mendekat tetapi ada kuda menutup benteng. Pion tersebut akan promosi teman-teman. Belum menyerah teman-teman. Di sini Boris Gelfand masih mencoba. Bagaimana langkahnya? Pendekatan, raja ke F3, lalu pion ke H2, raja ke G2, pion D2 menutup permainan. Di sini Boris Gelfand menyerah. Luar biasa teman-teman, endgame yang ditunjukkan oleh Alexander Grischuk. Jika dilanjutkan menteri berubah menjadi monster, dipukul oleh raja, maka inilah kondisinya, mencakar benteng. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin teman-teman. Ambil ilmunya dan terapkan saat bermain nanti jika memungkinkan langkah seperti ini. Tapi mungkin tidak seperti ini, tetapi bisa langkah-langkah taktikal ataupun jebakan-jebakan bisa kita sediakan saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih dengan cara subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.